Jadi aset itu harus punya manfaat ekonomi yang panjang sehingga depresiasinya jadi dikit-dikit lah gitu, dicicil depresiasinya. Ya. Dan perusahaan yang berbasis internet itu membypass itu. Jadi mereka numpang sama infrastrukturnya perusahaan telco tanpa bayar sedikit pun. Ya. Misal contoh yang sempat ribut dulu kan IndiHome nggak mau nayang Netflix karena Netflix ini pakai bandwidth ya, kapasitas transfer data yang dimungkinkan karena infrastrukturnya Telkom tanpa bayar sedikit pun ke Telkom. Jadi di-bypass nih sama perusahaan berbasis internet. Ya sama seperti halnya WhatsApp gitu. Kita sekarang bisa texting, bisa telepon tanpa melalui jaringan telekomunikasi gitu. Pure hanya via internet. Ya, padahal pendapatannya Telkomsel terbesar ya dari SMS sama telepon gitu. Yang sekarang makin makin kecil porsinya gitu. Meskipun dibanding provider lain masih cukup besar tuh jumlah pengguna Telkomsel yang masih pakai 2G, teman-teman. Karena ini jadi ladang uangnya buat Telkomsel tuh. Ya, karena kita bayar lebih mahal kan untuk teks yang sama, kita bisa texting lebih banyak dengan biaya yang lebih murah karena kehadiran layanan seperti WhatsApp. Nah, ini mendorong Telkom dan juga perusahaan-perusahaan telco lainnya untuk juga berkompetisi di layanan digital. Ya, dulu sempat ada belanja.com, ya, layanan e-commerce. Ada yang udah sempat buka nggak dulu tuh belanja.com tuh? Mungkin ada yang nggak tahu juga belanja.com tuh ada gitu ya. Terus misalnya Langit Musik, ya, layanan musik streaming gitu. Terus atau misalnya yang coba dikeroyokin sama semua BUMN nih, layanan e-wallet link aja. Nah, kira-kira bisa nggak misalnya tiga ini ngalahin pemain yang udah lebih besar gitu? Misalnya kalau musik streaming ngalahin Spotify, ngalahin YouTube Musik gitu. Ya mungkin nanti juga banyak yang belum pernah pakai gitu, Langit Musik gitu. Ya, kenapa banyak inisiatif digitalnya Telkom tuh kurang bisa scale up gitu, kurang bisa punya traction yang bagus. Menurut teman-teman, belanja.com udah tutup ya, saya belum ngikutin lagi nih Langit Musik nih kira-kira masih berjalan nggak gitu, tapi secara scale jelas kalah jauh sama pemain musik global gitu. Atau misal dulu sempat berpartner misalnya sama Hooks, ya, Hooks itu layanan OTT video streaming, kalau nggak salah itu dimilikin sama Singtel. Singtel kan salah satu pemegang sahamnya Telkom tuh. Ya, Hooks-nya tutup kemudian gitu. Ya, inisiatif layanan digital Telkom itu seringkali gagal, dan ini juga kalau teman-teman ingat sempat disemprot tuh sama Pak Erick Thohir karena Telkom terlalu mengandalkan Telkomsel. Dan ini salah satunya adalah karena yang jadi faktor keempat dari BUMN diskon atau contoh keempat dari BUMN diskon adalah ketika kita investasi di BUMN, manajemennya pasti profesional, ya, pasti orang-orang yang dipilih oleh Kementerian BUMN. Dimana kalau perusahaan swasta itu ada yang namanya owner operator. Jadi dia jadi manajemen sekaligus jadi pemilik perusahaan. Ya, jadi dia bisa bilang ya kerja untuk diri sendiri karena dia bukan cuma menjalankan tugas operasional, tapi juga jadi penerima manfaat dari nilai yang diciptakan oleh operasional perusahaan. Ya, karena pasti dikelola oleh manajemen profesional. Seringkali itu mereka berpikir jangka pendek, teman-teman. Ya, jangan cuma lihat ini ya, jangan cuma lihat misalnya siklus politik kita yang 5 tahun sekali ya. Terlepas dari itu, bahkan sebelum 5 tahun, ya, posisi direktur utama atau direksi di BUMN itu bisa diganti, teman-teman. Jadi direksi BUMN itu mungkin tiap malam suka kepikiran gitu. Ini posisi saya masih aman nggak ya gitu. Ya, sehingga sulit sekali untuk berpikir atau bertindak mengalokasi modal untuk jangka panjang, teman-teman. Karena seringkali untuk kita mengejar penciptaan nilai jangka panjang, kita butuh menderita dulu dalam jangka pendek. Ya, kayak misalnya teman-teman pengen punya badan yang sehat, ya perlu olahraga dulu gitu. Dan di masa-masa olahraga dan makan sehat itu seringkali kan kita menderita gitu untuk menyesuaikan badan kita biar bisa mengikuti ritme atau targetan olahraga yang pengen kita kerjain gitu. Kita mau investasi, ya kita harus
ribet dulu bikin analisis gitu. Kita harus bikin valuasi. Kita harus kumpulin semua informasi yang relevan, dan ketika kita udah beli ya, kita harus sabar nungguin gitu ya. Sabar ketika market naik turun gitu ya. Kita butuh kemampuan untuk menderita dalam jangka pendek demi hasil yang baik dalam jangka panjang. Ya, growing pain lah gitu. Nah, ada penderitaan untuk kita bertumbuh. Dan perusahaan yang manajemennya berpikir jangka pendek, ya, berpikir gimana cara posisi tetap aman, nggak akan punya keberanian teman-teman untuk ngambil pilihan yang sulit, pilihan yang pahit, yang sebenarnya penting untuk jangka panjang. Ya, efeknya apa? Efeknya ya seringkali ya manajemen BUMN itu kurang berani ya untuk bermanuver, untuk melakukan alokasi modal atau manfaatnya potensi pertumbuhan. Ya, sehingga ya itu ya salah satu yang bikin TLKM tuh layanan digitalnya nggak perform karena eksekusi setengah-setengah gitu, nggak benar-benar sungguh-sungguh untuk membangun scale yang mumpuni gitu. Ya, agar bisa kemudian mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi to sum up gitu ya, untuk saya simpulkan, saya nggak bilang semua perusahaan BUMN itu nggak layak buat diinvestasikan teman-teman. Jadi kalau kita balik ke pertanyaan di awal, apakah investasi saham di BUMN ini jebakan atau peluang, itu tergantung sama kita. Ya, di market ini musuh terbesar adalah diri kita sendiri teman-teman, bukan orang lain, bukan investor lain, bukan pelaku pasar lain. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Dan salah satu bias atau hal yang kita lawan dari diri kita adalah ignorance. Ya, kita nggak mau tahu, kita close minded, hal yang sebenarnya emang nyata gitu. Kita nggak mau belajar gitu ya, dan investasi di BUMN jadi jebakan buat orang-orang yang nggak sadar adanya BUMN diskon. Tadi saya udah contohin di banyak case. Tapi bukan berarti uninvestable ya, karena tadi misalnya value-nya 8, terdiskon karena dia BUMN jadi 6. Tapi kalau misalnya dihargai di 4 oleh market, ya masih memberikan peluang dong berarti. Ya. Jadi kita hanya perlu sadar kalau ketika ada perusahaan yang sama persis nih, profil cash flow-nya, potensi growth-nya, sama risiko bisnisnya itu sama persis, ya. Yang satu swasta murni, yang satu BUMN, ya, kita perlu minta diskon yang lebih sadis untuk perusahaan yang BUMN. Ya, karena tadi kemungkinan besar ada BUMN diskon di sana. Kemungkinan besar ada BUMN diskon karena statusnya sebagai BUMN. Ya, entah karena dia diminta setoran dividen yang lebih besar dari yang dia mampu lakukan, dia dikasih penugasan yang non ekonomis lah, dia disuruh bantu BUMN lain, atau ya simply manajemennya nggak berani untuk ambil keputusan yang pahit dalam jangka pendek, tapi sebenarnya memberikan manfaat yang besar dalam jangka panjang gitu. Itu aja teman-teman. Jadi selamat berpikir ya, kalau teman-teman punya saham di BUMN, apakah judgement atau estimasi value-nya itu udah tepat nih? Apakah masih ada hal yang belum saya ketahui nih dari saham ini gitu? Silakan kalau masih ada yang mau dibahas, ditanyakan. Oke. Ini ada yang nanya, kira-kira ada berapa jumlah BUMN yang sudah TBK yang menurut Investable sudah good corporate governance ya? Nah, ini juga satu topik penting ya, soal good corporate governance itu ya. Menurut kami terlalu simplistik kalau kita cuma bilang, ini gizinya bagus, gizinya jelek. Itu terlalu simplistik. Ya, kita mesti punya kerangka yang lebih komprehensif teman-teman dalam menilai manajemen. Jadi kami biasanya pakai dua dimensi utama dalam melihat manajemen. Ya, pertama itu adalah kemampuan alokasi modal. Ya, berapa persen laba di saham, berapa persen dibagi dividen, berapa persen dipakai untuk buyback misalnya, berapa persen disimpan jadi cadangan kas. Itu namanya alokasi modal. Modalnya diatur gitu ya. Dan alokasi modal yang baik bisa bikin bisnis yang biasa aja jadi lebih bagus, dan bikin bisnis yang bagus jadi makin bagus. Jadi dia memboosting value dari sebuah bisnis ketika manajemen punya alokasi modal yang bagus. Dan status sebagai BUMN menyulitkan manajemen sebagus apapun untuk menghasilkan keputusan alokasi modal yang bagus. Ya, jadi saya bahkan belum bisa sebut nama gitu, kira-kira contoh manajemen mana yang alokasi modalnya bagus ya, karena ya seringkali baru 3 tahun ganti lagi, 2 tahun ganti, 5 tahun itu udah syukur teman-teman ketika bisa bertahan 5 tahun atau bahkan 10 tahun gitu. Coba teman-teman lihat deh, kapan terakhir kali
apa namanya, enggak gini, sejak kapan di Dirut BCA sekarang menjabat, ya, sejak kapan dia menjabat, dan lihat dalam periode yang sama di Dirutnya Mandiri, BRI sama BNI ganti berapa kali gitu, ya. Stability itu yang nggak dimilikin sama perusahaan di BUMN gitu, ya. Meskipun ketika bisnisnya memang bagus, ya manajemen yang biasa aja juga bisa tetap ngasih yang bagus ya, tapi ya pasti manajemen bagus bisa memboosting value dari sebuah bisnis. Nah, yang kedua tadi kan soal kemampuan alokasi modal, yang kedua adalah soal integritas, teman-teman. Ya, ini mungkin yang lebih soroti ketika ngomongin good corporate governance. Ya, kira-kira manajemen culas nggak? Manajemennya bisa dipercaya nggak gitu ya? Dan buat saya sih pemilihan manajemen di BUMN itu lebih gelap ya. Saya nggak bisa bilang pasti jelek, tapi ruangnya lebih gelap lah, sehingga kita perlu lebih skeptis ya sama manajemen yang dari BUMN ya. Kita sempat mendengar misalnya, meskipun belum tentu benar ya, cuman ada rumor misalnya kayak gimana mereka berebut posisi ya, dan kemudian decision makingnya bisa jadi berdasarkan like and dislike gitu ya, bukan soal kompetensi gitu ya, sehingga bisa aja ada kong kali kong gitu ya. Jadi kita perlu lebih skeptis ketika mau analisis manajemen di BUMN. Nah, karena dua kondisi tadi, susah untuk menghasilkan alokasi modal yang bagus, plus proses pemilihan BUMN, direksi BUMN itu menyulitkan ya untuk penerapan meritokrasi atau pengambilan keputusan berdasarkan kualitas gitu ya. Karena ya itu tadi, sebenarnya kalau teman-teman baca deh di laporan tahunan yang namanya GCG itu, ya saya perhatikan cuma formalitas gitu. Tapi yang perlu kita tekankan ketika ngelihat manajemen adalah struktur insentifnya. Kira-kira align nggak sama kita? Kalau kita tipe investor yang pengen buy and hold, kita adalah tipe investor yang harus pastikan modal yang kita pakai itu dialokasikan dengan baik, kita harus cari manajemen yang punya orientasi jangka panjang, yang mau berkorban buat jangka pendek demi hasil yang baik dalam jangka panjang, bukan cuma mengamankan posisinya doang gitu. Jadi saya nggak bilang manajemen BUMN buruk, cuman lebih susah lah ya standar meritokrasi untuk pengambilan keputusan dan juga alokasi modal yang bagus terjadi di BUMN gitu. Anyway, saya juga punya satu saham BUMN ya. Jadi tadi dengan kerangka tadi gitu, ada BUMN diskon, cuman ya dibanding harga ditawarkan market itu masih memberikan margin of safety lah. Meskipun kalau ada perusahaan serupa yang swasta ya bisa jadi akan lebih baik gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ada nanya berapa emiten di BUMN itu? Satu ya. Ada satu. Nah, ini nanya BRI dan Mandiri ya. Ini satu case yang menarik, kita sempat bahas di AFK ya, di analisis fundamental comprehensive, teman-teman bisa baca di website kita. Karena sekarang return on equity-nya BMRI itu udah lebih tinggi dari PBRI. Ini kan jadi trigger menarik karena untuk Big Four bank ya, 4 bank terbesar, biasanya orang top of mind-nya kan antara BCA sama BRI. Tapi sekarang Bank Mandiri itu atau BMRI udah lebih tinggi profitability dibanding BRI. Nah, tadi salah satu faktornya udah kita bahas gitu ya, di mana BBRI diminta untuk bantuin PNM sama Pegadaian gitu. Ya, itu jadi salah satu faktor. Selain juga ada faktor-faktor lain yang terjadi di Bank Mandiri. Ya, teman-teman bisa baca lah lebih detail nanti di analisis kita di website. Tapi kalau pertanyaan adalah potensi pertumbuhan, buat saya itu sebenarnya hampir semua bank ketika mereka mampu konservatif ya, mampu menjaga tingkat misalnya NPL tidak terlalu tinggi, coverage rasionya tebal gitu ya, semua punya potensi pertumbuhan yang besar menurut saya. Ya, karena unbanked population itu masih gede banget di Indonesia, teman-teman. Ya, kalau nggak salah tuh ada
berapa ya? 90 juta ya, 90-an juta, 94 juta ya, penduduk dewasa di Indonesia yang belum punya rekening bank gitu. Jangankan mengakses pinjaman ya, punya rekening bank aja belum gitu. Sehingga potensi untuk inklusi keuangan, meningkatkan customer base itu masih besar banget gitu. Belum ketika kita ngomong soal potensi pertumbuhan ekonomi kita di mana loan atau pinjaman dari bank itu jadi bagian penting. Tinggal ya di antara bank-bank yang ada di mana yang buat kita paling menarik gitu. Saya juga ada saham bank juga ya. Ini salah satu industri yang menarik menurut saya. Ada lagi yang mau tanya? Oke, ada yang nanya soal right issue BTN ya, prospeknya gimana? Nah ini hal yang juga harus di breakdown nih teman-teman. Ini prospek apa nih? Prospek harga sahamnya naik gitu ya. Itu saya no comment lah gitu, karena ada yang lebih ahli dalam berspekulasi dibanding kita gitu ya di investasi. Kita fokus untuk investasi di mana kita mencari perusahaan bagus ya di harga yang masih wajar, dan kita nikmati proses compoundingnya dia gitu, proses dia terus bertumbuh dan jadi perusahaan yang makin baik. BTN ini sebenarnya menurut saya contoh bagaimana pertumbuhan yang cepat itu belum tentu jadi good news. Ya, jadi BTN tuh growth-nya cepat banget teman-teman. Dia tuh secara aset itu nomor 5 seingat saya. Ya, saya terakhir update nggak salah 2021 atau 2020 gitu ya. Padahal dulu sebelum masih zamannya kategorisasi berdasarkan buku, dia bukan buku 4, dia masih buku 3. Padahal ada bank buku 4 lain kayak BNGA, BDMN, PNBN, tapi BTN secara aset yang lebih besar, dan memang growth-nya cepat banget. Ya. Dimana growth itu ditopang oleh pengelola risiko yang agresif, yang konservatif ya. Misalnya LDR-nya di atas 100%, terus kecukupan modalnya rendah gitu ya, sehingga wajar ketika ekonomi mulai nggak baik-baik aja. Ingat 2019 kita udah mulai kena terdampak dari perang dagang gitu ya, sebelum bayangin deh segitu unpredictable-nya makroekonomi ya. 2019 dunia itu berpikir kalau risiko terbesar dunia adalah perang dagang, nyata yang terjadi malah pandemi Covid gitu. Ya 2019 itu kan BTN mulai rugi tuh. Dia mulai rugi karena NPL-nya naik tapi pencadangannya kurang nih. Sehingga dia harus menambah pencadangan secara signifikan dan membuat dia rugi gitu. Sebelum pandemi dia udah harus menambah pencadangan yang sangat signifikan. Ya. Dan sekarang dia harus red issue. Kenapa? Karena modalnya kurang. Jadi ketika bank harus red issue, ya itu selain kasusnya BRI yang tadi ya, memang itu sebenarnya red issue-nya bukan karena BRI butuh modal, tapi memang karena dia diminta untuk akuisisi PNM sama Pegadaian. Tapi ketika secara umum bank red issue, itu berarti dia nggak punya cukup laba untuk menambah modalnya. Karena ketika bank itu profitable, bisa menghasilkan laba secara berkelanjutan, dia bisa menjaga permodalannya, karena bank itu penting untuk menjaga CAR-nya kan, capital adequacy ratio. Dia cukup nahan laba aja, dia cukup tidak membagikan laba semuanya sebagai dividen, ada yang ditahan demi menjaga permodalan. Ya, tapi ketika labanya kurang, ya udah harus red issue. Jadi buat saya justru itu warning, itu lampu kuning gitu. Ada apa nih red issue? Ya, jadi buat saya kurang menarik lah BTN gitu, meskipun dia dibilang market leader di KPR gitu segala macam, buat saya sih masih kurang menarik ya. Oke, itu aja kali ya soal BUMN. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan ignorance ya, lihat semua fakta dan informasi relevan yang ada ya, terus belajar, terus open minded gitu ya. Jangan denial ya. Semoga case-case tadi bisa membantu teman-teman untuk melihat peluang investasi di emiten BUMN secara lebih proporsional ya, lebih rasional, dan nggak kemakan sama narasi-narasi populer yang nyata sebenarnya nggak make sense, yang sebenarnya nggak ditopang oleh evidence yang cukup gitu ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengambil keputusan yang rasional dan bisa menghasilkan conviction ya, karena kalau invest jangka panjang itu mesti punya conviction, mesti punya keyakinan ya. Kalau enggak nanti goyah diterpa market yang terus
naik dan turun gitu ya. Sukses buat teman-teman semua.